Selamat sore. Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Awal minggu yang produktif dan bikin semangat kan? Bagaimana akhir pekan kemarin? Semoga sudah menerapkan tips perlindungan keluarga dari Bu Bintang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di awal minggu ini, saya ingin menyampaikan berita yang baik, yaitu tentang naiknya jumlah pasien sembuh atau kasus selesai isolasi COVID-19 di negara kita. Angka kesembuhan atau recovery rate kita naik ke 73,8% dibandingkan satu minggu sebelumnya di angka 72,47%. Total, per hari ini sebanyak 206.870 orang sudah dinyatakan sehat kembali. Angka kesembuhan hari ini lebih banyak daripada angka konfirmasi sebanyak 3.856 pasien sembuh. Sedangkan pada hari ini ada 3.509 kasus baru. Semoga akan lebih banyak lagi yang sembuh ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita patut berterima kasih kembali kepada 250.000 lebih tenaga kesehatan yang telah bekerja keras di lebih dari 750 rumah sakit rujukan. Ditambah lagi pasukan bantuan medis yang ikut merawat saudara-saudari kita yang sedang sakit. Ada lebih dari 16.000 relawan yang ikut program Kementerian Kesehatan dalam penanganan COVID-19. Maka dari itu, mari kita dukung agar pasien tidak bertambah dan kasus tidak naik, sehingga kolega-kolega saya juga bisa fokus menangani pasien. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa sih syarat-syarat sembuh atau dinyatakan selesai isolasi? Ini syaratnya menurut Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kementerian Kesehatan edisi terbaru. Pasien dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit dinyatakan selesai isolasi apabila hasil pemeriksaan follow-up PCR swab test 1 kali negatif, ditambah minimal 3 hari tidak ada gejala seperti demam dan gangguan pernapasan. Nah, untuk kasus berat, bisa saja pasien dipindah ke ruang non-isolasi sebelum dipulangkan atau rawat inap biasa. Sedangkan pasien dengan gejala ringan dan sedang hari diobservasi dan sudah tidak lagi menunjukkan gejala seperti demam dan gangguan pernapasan. Apabila setelah selesai perawatan di fasilitas kesehatan, namun belum mencapai 14 hari, tetap harus menjalankan isolasi mandiri di rumah dengan syarat tetap membatasi aktivitas dan kontak dengan orang lain. Nah, untuk kasus asimptomatik atau tanpa gejala, dinyatakan selesai isolasi mandiri selama 10 sampai 14 hari sejak terkonfirmasi positif. Saya perjelas ya, isolasi mandiri harus diterapkan dengan disiplin, tidak boleh kendor. Bagaimana sih isolasi mandiri yang benar? Ini ada 7 tipsnya. Yang pertama, selalu pakai masker selama diisolasi. Cuci sendiri masker kain yang dipakai. Dan apabila menggunakan masker sekali pakai, buang ke tempat sampah dengan membungkusnya terlebih dahulu. Kedua, jika ada gejala sakit seperti demam, batuk, dan bersin, tetap di tempat isolasi. Tidak pergi keluar rumah atau tidak meninggalkan tempat isolasi sampai masa penularan selesai. Yang ketiga, manfaatkan fasilitas telemedis atau konsultasi online dengan pakar kesehatan. Beritahu petugas medis tentang keluhan dan gejala, serta riwayat berpergian dan apabila ada riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Keempat, selama di rumah atau tempat isolasi, kamar harus terpisah dari anggota keluarga lainnya dan selalu jaga jarak 1-2 meter dari anggota keluarga. Tidak memakai peralatan makan, mandi, dan tempat tidur yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Ingat, cuci sendiri alat makannya ya. Yang kelima, cek kondisi tubuh, ukur suhu, denyut nadi, dan tekanan darah.
Atur jam keluar ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap paginya kurang lebih 15-30 menit. Keenam, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Konsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga yang rutin dan teratur, tenangkan pikiran, tenangkan jiwa kita. Terapkan etika batuk dan bersin yang baik, yakni dengan menutup mulut dan hidung dengan siku bagian dalam pada saat kita batuk atau bersin. Yang ketujuh, jaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Bersihkan seluruh permukaan dengan cairan desinfektan yang tepat sesuai dengan peruntukannya. Jika isolasi mandiri tidak dapat dilakukan di rumah, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi. Hubungi Dinas Kesehatan atau Satgas COVID-19 setempat apabila Anda merasa membutuhkan bantuan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita optimis penderita COVID-19 memang bisa sehat kembali. Tapi tetap waspada. Selama pandemi masih ada, jangan sepelekan penyakit ini. Mencegah jauh lebih baik, lebih murah, dan lebih nyaman daripada mengobati. Ingat 3M, itulah pencegahan yang terbaik. Kompak yuk, solid bersatu melawan COVID-19, sukseskan 3M. Hentikan penularan COVID-19. Selamat sore dan salam sehat dari saya.